Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini untuk pertemuan anatomi fisiologi yang kedua. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengaruh anestesi pada sistem limfatik. Tidak banyak yang nanti akan Bu Nova sampaikan karena memang pengaruh anestesi pada sistem limfatik ini hampir sama dengan pengaruh anestesi pada sistem imun, ya, karena memang antara sistem limfatik dengan sistem imun itu sangat erat kaitannya. Nah, mari kita review bersama terkait dengan bagaimana sistem limfatik, perannya dan fungsinya yang ada di dalam tubuh kita. Sistem limfatik kita ketahui bersama bahwa dia fungsinya adalah untuk membersihkan cairan kembali ke darah, ya. Jadi cairan yang akan terdistribusi di darah itu dia akan dibersihkan oleh limfatik, ya. Kemudian dikembalikan kembali ke darah. Kemudian dia sebagai saluran atau drain pada saat jaringan itu terjadi kelebihan cairan, ya. Dia menyalurkan kelebihan cairan itu supaya ibaratnya dapat dibuang, ya. Nah, terus kemudian berikutnya dia juga akan membersihkan benda-benda asing yang ada di dalam bagian sel tubuh kita. Fungsi yang berikutnya adalah mentransportkan lemak dari sistem pencernaan kita. Nah, sirkulasi limfatik ini dia mempunyai peran yang sangat penting untuk transportasi cairan ke dalam ekstrasel. Ya, jadi bengkak tidaknya seseorang itu dia akan berkaitan dengan sistem limfatik yang ada di dalam tubuhnya. Kalau kita lihat di sini adalah beberapa gambar akibat dari gangguan sistem limfatik. Contohnya adalah filariasis, ya, atau kaki gajah. Itu yang diserang adalah sistem limfatiknya, sehingga dia akan terjadi pembengkakan pada ekstremitasnya. Bisa juga terjadi gangguan pada alat kelaminnya atau alat genitalnya. Kalau Anda lihat pada gambar di sini, ini adalah jelas terjadi pada perubahan sirkulasi dari limfatiknya. Nah, karakteristik dari limfatik di sini itu adalah akan diproduksi dalam waktu 1 hari 2-4 liter cairan limfo kita, ya, diproduksi. Nah, terus kemudian limfo ini dia adalah merupakan suatu cairan dalam jaringan yang berlebihan, ini dibawa oleh pembuluh limfatik. Kerjanya, sistem limfatik itu pasif, tidak sama dengan jantung kita. Jadi dia tanpa ada yang memompa. Jadi dia mengalir begitu saja, ya. Jadi dia akan menuju ke jantung. Ya, menuju ke jantung, dia akan mengakibatkan atau menimbulkan kontraksi secara berirama pada saluran otot pada dinding pembuluh darah. Nah, cairan limfata ini dia akan bekerja mengikuti pergerakan gravitasi, ya, karena kalau kita berbicara tentang cairan kan mesti dia akan mengikuti gaya gravitasi. Nah, selain ada saluran, ini juga ada kapiler dari limfatik. Kebocoran cairan itu biasanya dia terjadi akibat dari katup. Ya, jadi di dalam kapiler itu ada katupnya. Nah, katup itu apabila bocor ya berarti akan terjadi perembasan cairan limfatik sehingga nanti akan mengakibatkan terjadinya udem. Nah, apabila tekanan itu lebih tinggi di dalam, maka katup itu dia bisa menutup.
Tapi kalau tekanan di dalam kapiler limpatik itu dia menurun, maka katup yang tadinya untuk kunci supaya cairan itu tidak keluar, dia akan terbuka ya, sehingga jangan sampai tekanan di dalam limfatik itu dia menurun, karena nanti kalau menurun dia katupnya dia akan membuka sehingga akan bisa terjadi kebocoran. Nah, kemudian ini pembuluh limpatik ya. Pembuluh limpatik itu dia kumpulan dari kapiler-kapiler limfe ya. Nah, dia akan mengirimkan limfe ke limfa nodus. Jadi kalau Anda lihat limfa nodus itu yang bulat-bulat hijau itu, ya baik yang kecil ataupun yang besar, ya. Jadi kalau yang besar itu limfa nodus, ya. Nah, yang kecil-kecil itu adalah saluran nodus, saluran limfenya, ya. Jadi limfa nodus itu yang bulat besar hijau, ya. Nah, kembalinya sirkulasi cairan di dalam vena itu dia nanti akan dekat dengan jantung, ya, gitu. Kalau Anda lihat pada gambar di situ kan duktus atau saluran limfa itu dia dekat dengan jantung, ya, nanti karena akan dikembalikan menuju ke jantung. Nah, ini strukturnya. Jadi ada beberapa limfa nodus secara regional itu terdiri dari limfa nodus yang ada di leher atau cervical nodes, di ketiak itu axilla nodes, di inguinal atau di selakangan itu inguinal nodes, ya. Nah, nodus-nodus, pokoknya kalau nodus itu berarti yang bulat-bulat itu. Nah, kalau yang kecil-kecil yang Anda lihat limpatik di bagian paha itu adalah kapiler limpatiknya, ya. Nah, limfa nodus itu dia berfungsi untuk ada ya, limfa nodus itu bagiannya ada bagiannya di dalam, ada bagian yang luar. Nah, kalau di bagian dalam itu namanya adalah medula, ya, dia medula. Makanya medula ini dia rumah dari makrofag. Dia akan menghancurkan benda asing. Makanya antara sistem limfatik dan sistem imun itu sangat erat kaitannya karena memang medula dari limfa nodus itu dia sebagai rumahnya makrofag. Begitu ada benda asing dia akan dikeluarkan ya, mengelilingi, dia akan beredar ke dalam pembuluh darah atau di sel dan lain sebagainya. Itu nanti dia akan merusak benda asing yang masuk. Nah, yang bagian di luar itu dia akan memproduksi limfosit ya. Nanti dia akan berespon terhadap sistem imun apabila ada antigen atau benda asing yang merusak. Nah, ini adalah beberapa dari organ-organ limfoid ya. Contohnya adalah limfe, spleen ya, kemudian thymus, tonsil dan Peyerpitz. Nah, ini semuanya spleen, thymus, tonsil dan Peyerpitz itu adalah semua bagian dari sistem imun yang merupakan organ limfoid ya. Spleen ya, apa fungsinya? Adalah dia akan menyaring darah, ya, dia akan menghancurkan segala benda asing yang masuk, ya. Kemudian limpa ini merupakan dibentuk dari sel darah pada saat semasa janin, ya. Jadi dia pada saat dia masih di janin, jadi fungsi dari limpa ini dia akan membentuk sel darah. Nah, kalau kita ketahui pembentukan sel darah kalau orang dewasa itu kan berbeda saat di janin. Ya, kalau orang dewasa itu sel darah dibentuknya di sumsum tulang. Tapi pada saat masih sebagai janin, maka pembentukan sel darah ini dilakukan oleh limpa. Ya. Nah, kemudian thymus. Nah, thymus ini dia seiring dengan perkembangan usia, thymus ini dia akan mengecil. Dia berada di kedua paru kita, lama-kelamaan dia akan mengecil.
Nah, timus ini erat kaitannya dengan sistem imun karena dia menghasilkan suatu timosin ya untuk mengadakan atau memperbanyak limfosit. Jadi limfosit itu dibentuk atau dimatangkan di dalam timus ya. Nah, kemudian organ limfoid yang terakhir adalah tonsil. Ya. Nah, tonsil ini adalah merupakan suatu jaringan kecil ya, dia sebagai jaringan limfoid yang ada di sekitar paring kita. Nah, bentuknya adalah normal seperti yang di atas ya. Dia berfungsi untuk apa tonsil kita atau kalau orang awam itu mengenal dengan amandel. Ya, dia untuk menjebak atau dia untuk membuang bakteri atau benda asing lainnya. Nah, kalau misalnya tonsilnya itu mengalami peradangan, ya, atau mengalami ini, ya, itu dia akan menjadi suatu infeksi atau yang disebut dengan tonsilitis. Jadi ini disebabkan karena adanya bakteri yang masuk. Ya, Anda lihat tonsil itu yang dua kanan dan kiri ya. Di sebelah ovula. Ovula itu kan yang cenil-cenil itu ya, pada saat kita akan membuka mulut itu akan kelihatan. Nah, orang yang mengalami tonsilitis itu seperti gambar di bawah. Dia akan mengalami pembengkakan, akan mengalami ada lesi-lesi yang ada di situ, ya. Nah, sebelum kita membahas anestesi pada sistem limfatik, kita akan membahas tentang Peyer's patch. Jadi Peyer's patch itu istilahnya adalah tonsilnya ya tonsil yang ada di usus. Kalau tonsil yang ada di tenggorokan atau di paring kita ya tonsil seperti yang sudah kita ketahui. Namun kalau Peyer's patch itu dia kita temukan di dinding usus halus. Dia juga sama pada saat misalnya ada kuman masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pencernaan, di membran mukosa kita dia akan bekerja sistem imunnya, dia gagal ya, terus kemudian dia akan melewati tonsil. Tonsil masih gagal, maka bakteri itu akan lolos ke lambung, ada asam lambung bakteri itu akan dihancurkan. Nah, apabila juga masih tetap bertahan bakterinya, maka dia akan sampai ke usus ya, sehingga dia akan dihancurkan oleh Peyer's patch. Karena Peyer's patch itu adalah tonsilnya tonsil yang terdapat di usus halus. Nah, terkait dengan mucosa associated lymphatic tissue atau MALT, kita kenal dengan MALT, ya, bagaimana jaringan limfatik yang dihubungkan yang ada di mukosa itu adalah Peyer's patch, tonsil, dan jaringan limfoid lainnya. Ya, jadi Peyer's patch itu dia berada menempel di dinding usus halus, dia di membran mukosanya, ya. Nah, MALT ini itu semuanya adalah ada di saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Jadi semua saluran pencernaan dan saluran pernapasan kita itu dilindungi oleh MALT. Ya, ada mukosa-mukosanya di situ yang siap untuk melakukan penghancuran pada bakteri atau mikroorganisme. Nah, sekarang bagaimana kaitannya antara sistem limpatik dengan anestesi, ya? Nah, efeknya bagaimana? Sistem anestesi ini terhadap sistem limpatik sebetulnya ini hampir sama dengan sistem imun yang kemarin dan belum banyak suatu jurnal yang mengupas tentang peran dari anestesi terhadap sistem limpatik. Ya, tapi intinya sama dengan sistem yang imun kemarin kita sampaikan, ya. Nah, efek anestesi
dan pembedahan pada aliran limfe, ya, itu akan terjadi perubahan konsentrasi pada leukosit dan beberapa protein. Nah, berdasarkan beberapa jurnal penelitian bahwa anestesi dan trauma pembedahan itu sangat berpengaruh terhadap aliran kelenjar limfe, konsentrasi protein dan limfosit. Ya. Jadi, kemarin kan kita sudah membahas bahwa efek anestesi terhadap sistem imun itu akan ada pengaruhnya terkait dengan sitokin-sitokin pro-inflamasi dan anti-inflamasi. Di sini hampir sama, jadi anestesi dan akibat adanya trauma pembedahan itu akan mempengaruhi bagaimana sirkulasi dari sistem kelenjar limfe, konsentrasi dari suatu protein-protein tertentu, dan limfosit. Nah, apa yang terjadi perubahannya yaitu terjadi penurunan aliran limfe, ya, aliran limfenya misalnya yang tadinya sekian sekian cc per jam misalnya, ya, alirannya, kecepatannya, maka karena ada efek anestesi itu alirannya menjadi lebih lambat. Nah, selain itu juga akan terjadi peningkatan konsentrasi protein di kelenjar limfe pada 24 jam pertama setelah pembedahan. Jadi, pada efek anestesi pada sistem limfe ini terjadi penurunan aliran limfe dan peningkatan konsentrasi protein pada 24 jam pertama setelah pembedahan. Jadi kalau misalnya hari ini itu dilakukan anestesi, maka sampai dengan besok 24 jam pertama sejak dari hari ini, maka dia akan ada perubahan penurunan aliran limfe dan peningkatan konsentrasi protein. Nah, inilah mengapa pada anestesi atau gangguan atau operasi di sini akan ada beberapa gangguan pembedahan di daerah drainase. Misalnya di kulit, di tendon, otot, ginjal, hati akibat anestesi dan stres akibat pembedahan. Ya. Jadi dampak dari gangguan pembedahan di daerah drainase yang sirkulasi area limfenya tidak lancar. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah terjadi penurunan limfosit. Ya, terjadi penurunan limfosit. Bagaimana dampak anestesi terhadap sistem imun, sistem limpatik. Nah, dengan adanya limfosit yang menurun ini, maka peran dari hormon kortikosteroid untuk mengubah migrasi leukosit selama anestesi dan stres pembedahan. Ya, jadi akibat dari penurunan limfosit ini merupakan dampak dari adanya peran dari hormon kortikosteroid yang mengubah perpindahan leukosit selama anestesi dan stres pembedahan. Jadi kalau orang mau dilakukan pembedahan itu kan dia biasanya stres. Nah, ini akan mengakibatkan gangguan pada migrasi leukosit atau perpindahan leukosit, ya. Kemudian dia juga akan mengalami gangguan peran dari hormon kortikosteroid. Sehingga akibatnya terdapat gangguan aliran atau drainase pada sistem limpatik. Nah, beberapa contoh dari obat anestesi yang dapat mengubah atau menurunkan aliran limfe adalah halotan dan barbiturat. Halotan ini makanya sekarang sudah tidak dipakai karena berbagai banyak efek samping yang ditimbulkan. Akan berbeda dengan propofol dan sevofluran.
propofol dan isofloran ini dia tidak memberikan efek pada sistem limfatik sehingga lebih aman dibanding dengan kita pakai halotan. Hampir setiap rumah sakit mungkin tuh halotan sekarang sudah tidak digunakan karena memang efek sampingnya itu ada pada beberapa sistem. Kemudian adanya efek dari obat ini akan menurunkan aliran limfe. Ini akan limfatik yang ada di dalam endotelium ini akan menghasilkan nitrit oxide sehingga akan menurunkan depolarisasi pada potensial aksi anestesi. Jadi kalau kita akan bicara tentang bagaimana obat-obatan, mungkin kemarin saat di farmakoterapi mungkin sudah Anda pelajari bahwa ada obat-obat tertentu yang disebut dengan depo dan non-depolarisasi. Nah, di sini siapa yang mengatur dari endotel itu adalah endotel yang di sini adalah dia mengatur aktivitas spontan dari limfatik. Ya, jadi efek kerja dari endotel itu dia mengatur aktivitas dari limfatik. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan. Jadi intinya adalah limfatik ini sangat erat kaitannya dengan sistem sirkulasi ya dan sistem imun. Ya, jadi beberapa peran dari sistem limfatik mungkin sudah banyak yang direview ya. Jadi untuk efeknya dari obat anestesi terkait dengan sistem limfatik, dia akan menurunkan dari sirkulasi limfatik, ya. Kemudian dia akan menurunkan bagaimana efek kerja dari anestesi, efek kerja dari sistem limfatik tadi. Nah, kalau limfatik itu dia terjadi penurunan sirkulasi, ya, terjadi penurunan sirkulasi, ini dia akan menghambat nitrit oxide, ya, sehingga sama-sama akan terpengaruh antara efek dari obat anestesi itu sendiri terhadap sirkulasi. Nah, obat yang paling aman digunakan terkait dengan berkurangnya efek terhadap obat-obatan itu adalah yang paling aman propofol dan sevofluran. Halotan dan barbiturat itu dia akan menurunkan aliran limfe. Itu yang mungkin sedikit bisa Bu Nova sampaikan bagaimana pengaruh dari sistem limfatik terhadap anestesi atau anestesi pengaruhnya terhadap sistem limfatik yang ada di dalam tubuh seseorang. Ya, memang masih sedikit sekali jurnal yang kita bisa temui terkait dengan efek anestesi terhadap limfatik, namun intinya adalah bahwa dengan anestesi itu akan mengganggu sirkulasi dari sistem limfatik, ya. Malah endotel itu adalah dia akan mengatur aktivitas limfatik sehingga dengan adanya limfatik dalam endotelium tadi ini akan menghasilkan nitrit oxide yang sehingga menurunkan depolarisasi pada potensial aksi dari anestesi. Jadi sebetulnya lingkaran setan ya. Jadi anestesi akan menurunkan aliran limfatik. Dengan penurunan limfatik itu tadi, maka juga efek depolarisasi atau potensial aksi dari obat anestesi itu sendiri juga akan mengalami penurunan gitu. Demikian yang bisa Bu Nova sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.